Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana teman-teman? Masih semangat terus ya hari ini sampai detik ini puasanya? Semoga teman-teman semangat selalu. Aku pun seperti itu meskipun ya banyak sekali ya cobaan-cobaan yang sekarang ini lagi ada aja gitu. Anak sakit, kemudian juga macam-macam deh ya. Tapi ini videonya beberapa hari yang lalu sebelum aku memang voice over seperti ini pastinya ya. Nah, ini saat sahur udah mulai bingung sih sebenarnya di hari kedua aku mau masak apa. Kebetulan juga bahan-bahan yang ada di dalam kulkas itu cuma ada stoknya kayak telur, terus kemudian juga daging ayam. Ini aku cuma orek aja, aku campurin cabai bawang gitu, terus aku tambahin ayam. Udah nikmat banget sih menurut aku teman-teman, ini simpel banget dan aku juga cuma makan bareng sama suami gitu ya. Ya udah, ini juga kayaknya nggak bakalan habis dan memang pada kenyataannya nggak habis, tapi alhamdulillah sudah bisa menemani sahur kali ini. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak ribet kalau misalnya untuk makan, cuman memang kadang aku masih pikirin suami gitu ya. Ini suami kira-kira suka nggak ya, terus kemudian juga mau nggak ya untuk makan ini. Cuman ya memang alhamdulillah ya menerima saja gitu, karena memang aku juga repot kalau misalnya harus masak yang macam-macam. Jadi ya benar-benar aku sempetin aja untuk masak, terus kemudian dengan bahan seadanya pastinya ya, karena memang belum belanja lagi. Dan untuk tambahan lainnya tadi aku nggak record, aku nyayur juga, cuma memang sayurnya ya simple aja kayak biasa. Kalau misalnya sayur, kalau nggak brokoli, wortel, ya udah aku campurin gitu aja sih teman-teman. Udah pasti yang utama adalah kurma, terus kemudian ada buah-buah juga. Dan karena hari ini aku bener-bener lagi nggak tag video apapun, kemudian juga cuma pas sholat subuh aja nih aku bareng sama suami seperti biasa, tadarusan, kemudian lanjut di malam harinya setelah kita buka, dan aku nggak record sama sekali kegiatan apapun di hari itu gitu ya. Ini kalau nggak salah di hari kedua puasa deh, 2 atau 3 ya aku lupa. Dan ini aku tag videonya saat Gifran sama papahnya lagi mau sholat ke masjid, sholat tarawih ya teman-teman. Kalau misalnya aku sama Anasya di rumah saja, kebetulan juga memang aku sholat tarawihnya di rumah. Dadah. Iya. Kamu nggak naik mobil saya. Sekalinya diajak untuk sholat tarawih gitu ya, Gifran itu pikirnya kalau misalnya dia bakalan tarawih bersama bareng-bareng sama mamahnya juga, naik mobil ke masjid yang besar. Dia milihnya seperti itu, pengen di masjid yang besar. Mudah-mudahan saja mungkin di lain waktu ya Gifran. Nah kebetulan juga memang ini aku sedang sholat tarawih di rumah, dan kalau misalnya aku sholat tarawih gitu ya, Anasya belum tidur, ya udah aku biasa ini Anasya aku taruh aja di kamar. Aku juga sholatnya di kamar, karena kalau misalnya di luar takut ya kemana-mana dianya. Terus kemudian aku taruh aja mainan supaya dia juga anteng. Gak lama kemudian pokoknya Anasya tuh nangis karena dia tuh ngerasa sendiri kesepian gitu ya. Terus aku juga alhamdulillah sih sholat tarawihnya sudah selesai, nanti tinggal witir. Kalau misalnya witir biasanya aku kerjakan sekalian juga sholat tahajud gitu ya. Pokoknya sekarang itu sesempatnya, yang terpenting adalah anak-anak anteng. Jadi aku misalnya ibadah apapun tenang kayak gitu. Dan ini saat sahur di hari berikutnya tentunya ya, saat aku lagi masak, aku dengar Anasya tuh nangis di kamar. Terus kemudian papanya langsung gendong dan nemenin aku untuk masak akhirnya, meskipun masih merem gitu suami aku karena memang masih ngantuk. Biasanya aku bangunin itu 3:30 untuk makan sahur bersama gitu ya, karena memang ini masih jam 3, jadi masih ngantuk, dianya masih merem-merem gitu karena gendong Anasya juga kali ya. Ya udah deh, setelah masak, karena memang alhamdulillah sekali sorenya itu aku minta sama suami untuk beli yang praktis aja. Aku minta beli ayam gitu yang dipecel ayam, jadi sudah dibumbuin, tinggal digoreng aja pas sahur. Udah deh teman-teman, karena memang siangnya itu aku sebenarnya banyak banget aktivitasnya, cuma memang gak aku record dan aku lelah banget. Akhirnya aku minta yang praktis untuk menu makan sahurnya. Jelas Ramadan kali ini tuh berbeda sekali ya, karena memang aku sudah punya Anasya. Terus kemudian juga kalau misalnya dulu itu sempet banget aku masak sahur, pokoknya rajin banget untuk buat konten. Tapi ya mau gak mau, karena memang aku lagi repot banget sama anak, jadi kadang ini aku skip juga. Terus kemudian ini juga baru aku upload, karena memang ya repot lah teman-teman. Kebetulan yang cuma bangun itu Anasya. Kalau misalnya Gifran itu masih tertidur lelap karena mungkin juga kecapean, jadinya nggak ikutan sahur. Kalau misalnya biasanya ya dia tuh suka juga sih ikutan sahur, bangun gitu, terus kemudian juga suka ngemil. Tapi memang karena lagi capek banget, akhirnya dia nggak bangun sama sekali. Ini saat aku lagi makan sahur, tadi gantian sama papahnya makannya buru-buru juga. Ini aku juga buru-buru makannya, karena ternyata Anasya juga kayaknya masih ngantuk, pengen minta tidur lagi.
Jadi ya seperti ini teman-teman, kalau misalnya makan sahur anak bangun, kemudian juga rewel. Jadi ya kadang suka nggak sempat makannya ya untuk masak sahurnya. Kayak misalnya tadi saat aku lagi, walaupun lagi cuma goreng aja, terus Anasya tiba-tiba rewel, ya meskipun dia diam sih karena ada papahnya. Nah ini Anasya sudah tidur, sudah aku nenin tadi. Alhamdulillah tidur lagi, gantian masnya yang bangun. Dan ini udah jam setengah 6 sih ya. Suami aku alhamdulillah masih tadarusan. Kalau misalnya aku sibuk dengan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Kalau misalnya habis sahur, habis masak, itu pasti banyak banget yang namanya cucian numpuk. Jadi harus segera dicuci, dan memang seperti itu ya setiap hari. Dan karena semalam Anasya udah rewel, setelah aku sholat taraweh, aku langsung tidurin Anasya. Kemudian juga aku langsung ketiduran gitu, sama sekali aku nggak sempat untuk nyuci piring sama sekali. Makanya kelihatannya numpuk banget sih teman-teman. Ini aku skip aja karena memang banyak banget kalau misalnya cucian setiap harinya gitu ya. Jadi memang harus dicicil sih sebenarnya. Tapi ya berhubung karena kalau misalnya Anasya tiba-tiba nangis, ya udah aku tamain dia dulu baru aku untuk ngurusin pekerjaan ini. Ramadan kali ini jelas terasa berbeda sekali karena memang anak juga sudah punya 2, kemudian juga dengan aktivitas dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Dan udah mulai kerasa lelah banget sih badan ya, mungkin juga karena usia. Tapi memang nikmati saja sih dengan kegiatan yang seharinya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman sendiri kayak gimana nih teman-teman aktivitasnya bareng sama anak-anak? Apakah ada yang berbeda di tahun ini dan tahun yang kemarin? Dia sharing juga kegiatannya bareng sama anak seperti apa selama Ramadan ini. Kemudian juga cara berbagi waktunya seperti apa, bisa tulis-tulis ya di kolom komentar. Berbagi cerita aja sih teman-teman. Kalau misalnya aku dengan kegiatan yang random aja sih setiap harinya. Karena kalau misalnya aku tergantung Anasya aja deh. Kalau misalnya Anasya lagi anteng banget, aku bisa ngerjain apapun yang aku mau gitu ya, pekerjaan rumah. Bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan cepat, selesai tepat waktu, kemudian juga bisa ibadah dengan lancar tanpa gangguan anak. Kemudian juga kalau misalnya benar-benar anak lagi anteng banget ya, lagi manis banget, itu bisa ngerjainnya tuh happy aja gitu. Cuman kalau misalnya anaknya lagi nangis, rewel, aduh panik, ya udah deh aku mendingan temenin anak-anak aja dulu meskipun rumah berantakan. Dan ini karena memang hari Sabtu, jadi papahnya juga libur, bisa nemenin anak-anak untuk sekedar jalan-jalan aja di sekitaran perumahan. Ya udah kayak gitu aja sih teman-teman, aktivitasnya memang seperti biasa seperti itu. Pokoknya kalau misalnya sehabis subuh itu kita memang nggak tidur lagi, kita beraktivitas. Kayak tadi suami juga bersihin mobilnya, terus kemudian juga Gifran ya udah main-main aja sama mainannya. Dan ini kalau misalnya memang suami lagi libur, kita jalan sebentar, hirup udara sebentar, keluar kayak gitu ya udah. Dan Gifran seperti biasa senang banget kalau misalnya jajan di tempat mainan gitu ya. Jajanannya juga aku batasin banget, pokoknya jangan mahal-mahal ya, yang murah-murah aja. Karena sayang banget sih kalau misalnya beli yang mahal terus cepet banget nggak kepakainya, karena cepet banget rusak teman-teman. Dan ini sekitar pukul 10 atau jam 11 pagi gitu ya, aku nemenin mama mertua aku untuk cari bunga anggrek. Aku bareng sama anak-anak, sama suami, sama adik ipar aku juga. Seneng banget sih sebenarnya ya ngelihat bunga seperti ini. Cuman kalau misalnya aku pribadi, karena aku nggak bisa ngerawatnya, jadi aku nggak punya. Aku banyaknya itu bunga artificial aja yang ada di rumah. Itu menurut aku udah cukup banget. Kalau misalnya bunga apa ya asli seperti ini, ngerawatnya capek. Kemudian juga aku nggak profesional untuk rawatnya, takut mati juga kan, sayang ya. Ya udah, ini mama mertua aku aja, aku nemenin beliau untuk cari bunga anggrek. Pokoknya beda banget lah ya sama yang namanya hobi dan nggak hobi kayak aku. Jadi kalau misalnya buat aku ya capek teman-teman kalau misalnya harus ngerawat, apalagi kalau misalnya aku repot sama anak. Udah deh cukup bunga artificial aja yang ada di rumah, tanaman-tanaman artificial aja menurut aku udah cukup. Nanti kalau misalnya sudah tua, kemudian juga pengen nanam-nanam, boleh lah ya sedikit-sedikit barangkali gitu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini mungkin nggak dulu. Alhamdulillah setelah tadi sudah dapat nih bunga anggreknya, kemudian kita lanjut untuk ke total buah segar di Summarecon. Ini ada beberapa kebutuhan yang memang dibeli oleh mama mertua. Kita nemenin lagi. Kalau di sini tuh lengkap banget ya, seneng banget lihatnya. Apalagi kalau misalnya buah-buahnya tuh gede-gede, segar-segar, itu bikin ngiler banget sih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ada harga pasti ada kualitas gitu ya. Dan kalau misalnya Gifran udah diajak ke tempat kayak gini tuh pengennya beli apa aja. Banyak banget sih dia pengennya gitu ya, cuma memang harus dikontrol juga kalau misalnya anak-anak, apalagi kalau misalnya belinya yang macem-macem gitu. Kayak minuman, apalagi permen, itu dia tuh seneng banget. Sebenarnya di mana aja sih kalau misalnya ada makanan-makanan yang kayak permen atau manis-manis gitu, dia tuh paling suka banget. Dan memang harus selalu dikontrol supaya nggak terlalu kebanyakan juga. Pilih yang dia suka, cuma 1-2 aja boleh diambil. Kalau lebih dari itu udah cukup.
Yang lainnya pada belanja, Anasya juga nggak kalah dong ya. Pengen cari cemilan aja di sini, kayaknya banyak banget variannya gitu, banyak banget macamnya. Mulai dari berbagai macam merek, rasanya juga berbeda-beda. Aku iseng-iseng aja nih, pengen lihat juga. Terus kemudian juga pengen nyoba-nyoba yang baru. Karena kebetulan di sini juga banyak banget nih pilihannya, jadi mulai agak bingung juga. Tapi ya ambil sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini aku ditawarin sama mama mertua aku banyak banget nih cemilan-cemilan, mau nggak? Ya udah, karena memang aku juga suka, terus aku mau, ya udah akhirnya dibeliin sama beliau. Ini ada kacang, kemudian juga ada cemilan-cemilan lain lah ya, aku nggak tahu namanya, intinya sih enak-enak banget. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak Uti, semoga rezekinya makin berkah selalu, makin berlimpah. Kadang kalau misalnya di tempat perbelanjaan kayak gini tuh suka kalap aja ya, apa aja pengen diambil. Tapi kalau misalnya memang duitnya lagi ada aja gitu ya, kita tuh bisa beli apa aja yang kita mau. Tapi kalau misalnya lagi akhir bulan, kalau misalnya lagi mepet-mepet belum gajian, itu ya ditunda-tunda dulu untuk beli yang macam-macam. Karena memang harganya juga nggak murah menurut aku gitu ya, harganya juga lebih tinggi dari yang biasanya kalau misalnya beli di tempat lain kayak gitu. Setelah itu kita lanjut pulang, dan terima kasih banyak teman-teman sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.